welcome back to my YouTube channel. Jadi, sesuai dengan judul dan thumbnail, di sini aku akan memperkenalkan kepada kalian apa itu komunikasi eksternal pada public relation. So, keep watching guys. Apa itu komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal jika dilihat dari sisi komunikasi adalah proses mengkomunikasikan pertukaran informasi yang terjadi antara lembaga atau perusahaan dengan pihak lain yang biasanya berada di luar lembaga atau publik. Sedangkan public relation eksternal merupakan hubungan masyarakat dengan publik di luar lingkup organisasi yang dilakukan dengan adanya kegiatan komunikasi dua arah untuk mendapatkan keuntungan serta mampu menjalin kerjasama di antara kedua. Menurut Abdurrahman dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relation menyebutkan bahwa salah satu tujuan PR eksternal adalah untuk mempererat hubungan dengan orang yang berada di luar organisasi atau instansi hingga terbentuklah opini publik yang favorable terhadap badan itu. Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa dalam melakukan kegiatannya, PR eksternal bertujuan untuk mempererat hubungan dengan publik di luar organisasi agar terbentuk suatu opini yang baik oleh publik tentang perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah fungsi PR eksternal. Untuk fungsi PR eksternal, yang pertama, menjalin hubungan baik dengan publik eksternal. Kegiatan humas eksternal adalah untuk memelihara hubungan baik dengan publik di luar perusahaan dan tentu saja untuk membentuk image atau citra positif. Yang kedua, penyambung lidah antara pihak luar dengan perusahaan. Sebagai perantara antara pihak yang ada di luar dengan perusahaan agar dapat menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, menyeleksi komunikasi eksternal. Tujuannya adalah untuk mengusahakan tumbuhnya sikap dan citra positif dari publik terhadap organisasi, serta mempererat hubungan dengan pihak luar organisasi agar tumbuh opini publik yang menguntungkan perusahaan. Ruang lingkup PR eksternal. Yang pertama, hubungan dengan masyarakat atau community relation. Hubungan antara sekelompok orang yang tinggal di tempat yang sama, membina hubungan dengan masyarakat merupakan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Hubungan dengan masyarakat ini sering tercermin dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa dikenal dengan CSR. Dengan adanya kegiatan community relation dalam suatu perusahaan, permasalahan sosial yang masih dihadapi lambat laun akan membaik seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Tentunya dengan kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar sehingga diperoleh citra perusahaan yang baik. Yang kedua, hubungan dengan pelanggan atau customer relation merupakan salah satu strategi menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dengan tujuan agar pelanggan yang sudah ada melakukan pembelian ulang atau repurchase. Hubungan yang baik memastikan pelanggan menjadi pelanggan setia dan tidak beralih ke produk pesaing. Mempromosikan hubungan baik dengan pelanggan dilakukan untuk meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan perusahaan itu sendiri. Untuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam membina hubungan yang baik dengan pelanggan diantaranya memberikan layanan atau servis terbaik, kedua meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, ketiga meminta umpan balik secara teratur, yang keempat memberikan reward atau hadiah kepada pelanggan yang setia, dan yang terakhir selalu tetap terhubung dengan pelanggan. Ketiga, hubungan dengan media massa dan pers, media and press relation. Hubungan dengan media massa dan pers memungkinkan perusahaan untuk mengontrol, mencegah, dan meminimalkan liputan negatif atau palsu perusahaan di media massa. Bentuk hubungan melalui kontak formal antara lain konferensi pers, press tour, press briefing, dan resepsi pers. Sedangkan bentuk hubungan melalui kontak informal antara lain pernyataan pers, wawancara pers, dan pertemuan pers. Yang terakhir, hubungan dengan pemerintah atau government relation.
Hubungan yang baik dengan pemerintah dapat memudahkan perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan ketika menyelaraskan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut tercapai sesuai dengan peraturan pemerintah dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Fungsi hubungan pemerintah yang kuat seringkali merupakan bagian penting dari keberhasilan dalam memenuhi misi dan mencapai tujuan internal dan eksternal. Lalu, apa sih media eksternal yang sering digunakan PR? Yang pertama ada publisitas dan media relation, kedua ada special event, ketiga ada corporate advertising, keempat newsletter, kelima biro khusus juru bicara, keenam charitable contribution, yang ketujuh thank you note and letters, yang kedelapan audio visual instrument, dan yang terakhir sponsorship. Publisitas dan media relation. Kegiatan ini berkaitan dengan press atau media. Dalam hal ini yaitu press release, press conference, press tours, press party, dan lain-lain, di mana informasi dalam bentuk berita dibuat oleh public relation yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa yang kemudian dipublikasikan dalam media massa tersebut. Pers conference atau konferensi pers merupakan kegiatan pertemuan antara seorang pejabat, pemerintah, atau swasta kepada sekelompok wartawan. Syarat utama kegiatan ini adalah berita yang disampaikan kepada wartawan termasuk berita yang sangat penting. Sedangkan untuk press tour adalah acara yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengetahui kondisi, aktivitas, serta permasalahan yang mungkin dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Kegiatan ini direncanakan oleh organisasi atau perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan wartawan. Press tour adalah perjalanan rombongan wartawan yang diatur oleh kepala humas untuk meliput suatu peristiwa tertentu. Lalu, press resepsi merupakan kegiatan khusus untuk menjamu wartawan dengan makan bersama bertujuan untuk mengikat hubungan silaturahmi yang bersifat sosial, menghadiri acara resepsi atau seremonial tertentu baik formal maupun informal. Acara bisa dalam bentuk pertandingan olahraga antara instansi atau perusahaan dengan wartawan, berkumpul bersama pada saat ulang tahun perusahaan, tahun baru, dan Natal bersama, halal bihalal. Hal ini memberi kesempatan para wartawan untuk bertemu dengan petinggi perusahaan. Selain publisitas dan media relation, ada juga special event, kegiatan dari public relation dengan metode komunikasi secara langsung dan dikemas pada acara khusus dan menarik. Untuk bentuknya sendiri, seperti calendar of event, yaitu acara rutin atau regular event yang dilaksanakan pada hari, bulan, tahun tertentu secara periodik dan berulang-ulang atau rutin diselenggarakan sepanjang tahun kalender. Contohnya Idul Fitri, Tahun Baru, Natal, dan Imlek. Selanjutnya ada corporate advertising. Untuk corporate advertising, contohnya ada corporate identify advertising, yaitu jenis iklan yang menampilkan beberapa identitas perusahaan yang terdiri dari grafik logo, warna identitas, nama perusahaan, dan desain fisik lainnya. Selanjutnya ada newsletter, yaitu media tulisan yang biasa digunakan untuk publik internal ataupun eksternal, seperti majalah, buletin, sebagai wahana komunikasi dua arah dengan publik. Ciri-ciri dari newsletter adalah terdiri dari 1-2 halaman dengan informasi yang disajikan cukup ringan, mudah dibaca, dan dimengerti, berisi informasi kegiatan organisasi. Lalu untuk biro khusus juru bicara mempunyai tugas menyampaikan informasi kepada publik. Dengan adanya biro ini, sistem informasi satu pintu, one door system, mencegah beragam informasi dari beragam sumber yang bisa memunculkan ketidakpastian dan kesalahpahaman. Kepala atau manajer humas bisa berfungsi sebagai juru bicara. Kemudian thank you note and letter.
Thank you letter adalah sebuah surat ucapan terima kasih yang bertujuan untuk mewujudkan suatu hubungan yang erat, keterikatan, dan bekerja sama dengan perusahaan lain. Thank you letter dapat digunakan sebagai proposal yang diterima pada saat seseorang bersedia datang mengisi seminar atau berterima kasih kepada relawan yang telah mau membantu dalam acara yang diselenggarakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis thank you letter, yakni bersikap jujur, isi yang padat, jelas, tepat, sesuai, gunakan bahasa yang sopan, dan kirim sesegera mungkin. Dan selanjutnya, audio visual instrument. PRO membuat company profile berbentuk audiovisual dan materi presentasi di hadapan publik. Dan kemudian produk-produk komunikasi ini disebarkan melalui media-media, baik media massa, media nirmasa, maupun media sosial. Contoh yang sering kita lihat dan dengarkan adalah jingle Indomie, yaitu Indomie seleraku dan Yamaha selalu di depan, dengan nada yang tidak berubah dari awal peluncuran iklan. Dan yang terakhir, sponsorship. Perusahaan menjadi sponsor berbagai event di masyarakat, antara lain menjadi sponsor pada acara olahraga, musik atau seni, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Kesimpulannya, public relation eksternal merupakan hubungan masyarakat dengan publik di luar lingkup organisasi yang dilakukan dengan adanya kegiatan komunikasi dua arah untuk mendapatkan keuntungan serta mampu menjalin kerjasama di antara keduanya. Public relation eksternal merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh public relation dalam upaya meningkatkan citra perusahaan yang ditujukan kepada publik di luar organisasi atau perusahaan seperti masyarakat, konsumen atau pelanggan, pemerintah, dan sebagainya. Kegiatan PR eksternal adalah memberikan komunikasi yang efektif baik secara persuasif maupun informatif dan ditujukan kepada publik luar organisasi yang bersifat dua arah dan harus diberikan dengan jujur dan terbuka serta berdasarkan fakta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.